without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Diah Aprilia dari semester 6 STIP Raden Wijaya Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang sudah saya buat. Mind mapping saya berjudul Model Pembelajaran Berpusat pada Siswa. Nah, apa sih model pembelajaran berpusat pada siswa itu? Model pembelajaran berpusat pada siswa atau yang biasa disebut Student Centered Learning, yaitu pembelajaran kurikulum 2013 yang menempatkan siswa sebagai subjek untuk belajar. Artinya siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah dan semua kegiatan secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang secara cermat oleh guru. Nah, model-model pembelajaran berpusat pada siswa ini memiliki 11 model yang sudah saya rangkum dalam penulisan mind mapping ini. Yang pertama yaitu metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Metode diskusi adalah metode mengemukakan pendapat dalam bentuk musyawarah atau mufakat. Nah, dalam metode diskusi ini, siswa dituntut untuk bisa mengemukakan pendapatnya dalam bentuk musyawarah atau mufakat. Biasanya dalam metode diskusi ini, guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan siswa harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mendiskusikannya dengan teman sekelompoknya. Yang kedua yaitu metode kontekstual. Metode kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan suatu makna. Jadi dalam metode kontekstual, peserta didik harus bisa meyakini bahwa apa yang ia pelajari itu adalah hal-hal yang sangat berguna bagi bekal hidup mereka. Jadi di sini guru harus bisa menjadi fasilitator untuk bisa mendorong serta membimbing mereka agar bisa menemukan hal-hal yang seharusnya mereka temukan. Yang ketiga yaitu metode tematik. Metode tematik adalah pembelajaran yang meniadakan batas-batas berbagai mata pelajaran dalam bentuk unit-unit atau keseluruhan. Nah, maksudnya metode tematik adalah suatu pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Yang keempat yaitu model role play and simulation. Apa itu model role play and simulation? Model role play and simulation adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk mempelajari suatu sistem dengan menggunakan suatu model. Nah, model role play ini identik dengan model role playing atau bermain peran. Biasanya dalam model ini guru memberikan peran-peran tertentu kepada siswa untuk dijalankan sesuai dengan materi yang akan dibahas. Jadi pada model belajar ini siswa dijadikan sebagai subjek dari kegiatan pembelajaran dan mereka secara aktif harus melakukan praktek-praktek berkomunikasi dengan temannya dalam kondisi tertentu. Yang kelima yaitu model small group discussion. Model small group discussion merupakan model belajar aktif yang melibatkan antara kelompok siswa dengan siswa atau kelompok siswa dengan pendidik menggali atau memperdebatkan suatu permasalahan. Di dalam model pembelajaran ini, siswa melakukan diskusi dengan suatu kelompok kecil yang memiliki tujuan agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan suatu permasalahan terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu model self-direct learning. Adalah proses yang dilakukan atas inisiatif individu siswa itu sendiri. Nah, model ini jelas-jelas sangat berpusat pada siswa. Karena siswa dituntut untuk memiliki sifat inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajarnya sendiri, mengidentifikasi sumber-sumber belajarnya, dan memilih melaksanakan strategi belajar yang sesuai dengan pembelajaran serta mengevaluasi hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi ini benar-benar sangat berpusat kepada siswanya. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran kooperatif
atau biasanya disebut dengan pembelajaran cooperative learning. Nah, adalah suatu pendekatan yang menekankan kerjasama dalam suatu kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, rendah, perempuan, laki-laki, dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pelajaran agar pembelajaran semua anggota itu bisa berjalan dengan maksimal. Yang kedelapan yaitu model contextual interaction atau CI. Adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode ini bertujuan untuk membantu siswa agar bisa memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi, konteks sosial, maupun konteks kultural. Nah, sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksikan sendiri secara aktif pemahaman mereka. Yang kesembilan, yaitu model collaborative learning. Merupakan model belajar yang menitik beratkan pada kerjasama antar siswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini menitik beratkan pada kerjasama siswa dengan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok itu sendiri, di mana anggota kelompok ada kesamaan minat yang bersifat homogen. Yang ke-10 yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Merupakan suatu rangkaian pendekatan pembelajaran yang dapat memberdayakan siswa menjadi individu yang mandiri dan mampu menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya di kemudian hari. Dengan pendekatan model PBM ini dapat memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian berbasis masalah yang nyata dan juga otentik. Nah, yang terakhir, yang ke-11 yaitu model project based learning. Adalah model belajar yang sistematis melibatkan siswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses bertanya yang panjang dan terstruktur. Nah, model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran yang aktif yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik atau siswa memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah 11 model-model pembelajaran yang terpusat pada siswa. Jadi demikian presentasi dari saya mengenai tulisan mind mapping yang sudah saya buat ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.